Halo semuanya, jumpa lagi di video keempat materi kuliah pengembangan diri. Pada video kali ini kita akan belajar dari landak, di mana landak ini merupakan binatang yang cukup membosankan. Tidak ada variasi gaya selain duri-duri yang ada di punggungnya. Gerakannya pun sederhana, hanya memberikan efek kejut ke depan, ke belakang, kanan, kiri untuk menghindari predator. Karakter landak ini berbeda dengan rubah, yang terkenal cerdik dan sedikit licik. Rubah memiliki 100 cara untuk mendapatkan mangsanya. Jika satu pintu tertutup untuk rubah saat ia ingin memangsa makanannya, rubah akan menemukan 99 pintu masuk lainnya untuk bisa memangsa hewan lain yang berada di bawah rantai makanannya. Ya, begitulah dua karakter hewan yang jauh berbeda satu sama lain. Lalu apa hubungannya dengan kuliah pengembangan diri? Terutama dengan tema kita kali ini, yaitu berubah dari pribadi yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, hebat, dan istimewa. Maka dari itu, simak sampai tuntas. Jadi, ada seorang ahli sosial politik Rusia dan Inggris bernama Isaiah Berlin. Beliau menulis tentang analogi landak dan rubah, dan beliau membagi manusia menjadi dua tipe, yaitu para landak dan para rubah. Rubah digambarkan sebagai makhluk cerdas dan tahu banyak hal, serta mampu menyusun berbagai strategi kompleks untuk menyerang landak. Sedangkan landak adalah binatang yang hanya tahu satu hal besar, menjalani hidup sederhana, mencari makan dan merawat rumahnya dengan segala kesederhanaannya. Namun si rubah yang pintar dan sedikit licik ini ternyata tidak pernah menang melawan landak yang hanya memiliki 1-2 gerakan. Kesederhanaan landak mampu mengalahkan rubah yang memiliki banyak strategi namun terpecah dan tidak fokus. Saya akan coba kasih contoh real dari circle bisnis saya sendiri, di mana kedua karakter ini ada pada dua teman saya, yang saya benar-benar tahu bagaimana mereka memulai bisnis, bagaimana model bisnisnya, dan bagaimana hasil akhir dari bisnis mereka dengan kedua karakter mereka yang berbeda. Teman saya yang pertama sebut saja namanya Robi. Orangnya cerdas, inovatif, visioner, tempo bicaranya cepat, dan kalau berbicara selalu meyakinkan pendengarnya. Bahkan jarang ada yang bisa mendebat pendapatnya dengan segala argumentasinya yang selalu terdepan daripada yang lain. Bahkan jauh-jauh hari sebelum trending yang namanya digitalisasi produk seperti hari ini, si Robi ini sudah memiliki beberapa bisnis digital yang dari proses hulu hingga hilirnya hanya memanfaatkan platform digital dan lain sebagainya. Robi tidak akan ragu untuk memulai banyak bisnis dalam satu waktu. Ketika bisnis satu gagal, ia masih punya bisnis lainnya. Bahkan sudah ada bisnis pengganti yang sudah ia persiapkan, skema, konsep, bahkan perhitungan untung ruginya. Pada akhirnya, Robi ini memiliki banyak experience dan referensi tentang banyak bisnis, sehingga akan menambah perbendaharaan kasus yang bisa ia jadikan dasar untuk membangun bisnis baru lagi dan lagi. Benar saja, dengan pola seperti ini, Robi dan timnya selalu buka tutup bisnis baru, dan belum ada bisnisnya yang proven menjadi bisnis yang besar dan menghasilkan income secara masif dan signifikan. Ada lagi satu kawan saya, sebut saja Linda ya. Linda ini seorang mantan agen properti yang sudah terbiasa dengan kegiatan jual beli rumah, coupling, cluster, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dunia properti. Dengan pengalamannya bekerja di dunia properti, ia akhirnya membuka bisnis jual beli rumah dengan skema sebagai berikut. Pertama, Linda ini akan mencari rumah yang dianggap angker atau nggak terawat, atau mangkrak lama, tidak dihuni, atau rumah sitaan bank
yang pada intinya rumah tersebut dijual di bawah harga pasaran. Ya. Nah, setelah membeli rumah di bawah harga pasaran tersebut, Linda bersama tim tukangnya merenovasi rumah sedemikian rupa agar terlihat seperti rumah baru, lalu menawarkannya dengan harga jauh di atas pasar dengan beberapa trik sederhana seperti membangun tempat usaha seperti kios kecil di depan rumah atau membangun lantai 2 walaupun sekedar untuk gudang dan lain-lain, di mana trik sederhana ini mampu mendongkrak harga rumah menurut perhitungan awam maupun perhitungan apresial bank. Sejak awal memulai bisnis sampai hari ini, Linda masih menggeluti bisnis tersebut, dan pada akhirnya ia memiliki sejumlah kawasan real estate di kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan kota-kota besar lainnya. Dari kedua contoh di atas, kita bisa mendapatkan gambaran jelas perbedaan karakter antara Robby dan Linda, ya, ibarat rubah dan landak. Bagaimana Robby memiliki karakter rubah dengan segala kepintaran, namun tidak fokus, pada akhirnya bisnisnya berjalan di tempat dan tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Berbeda dengan Linda, yang memiliki konsep landak dengan pengetahuan yang sederhana, yaitu membeli aset properti murah, merenovasi agar terlihat baru dan menambahkan value, lalu menjualnya dengan harga yang mahal. Pada akhirnya, landaklah yang menang dengan segala kesederhanaannya. Kesederhanaan itu pada hari ini kita menyebutnya dengan simplicity, di mana ia mampu mengungguli rubah dengan segala kompleksitasnya yang tidak terfokus pada satu titik, sehingga dirinya pun terpecah-pecah menjadi potongan-potongan kecil yang membuatnya sulit untuk membesar. Sesederhana itu, rubah mengejar banyak tujuan dalam waktu yang sama dan melihat dunia dengan segala kompleksitasnya. Mereka tersebar atau terpencar tanpa mengintegrasikan pikiran mereka dalam satu konsep atau visi yang padu. Di sisi lain, landak menyederhanakan dunia yang kompleks ini dalam satu ide, dalam satu prinsip dasar, dalam satu konsep dasar yang teratur dan fokus. Tidak peduli betapa kompleksnya dunia, landak mereduksi semua tantangan dan dilema menjadi ide-ide sederhana. Bagi landak, segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan ide landak tidaklah relevan. Terakhir, yang ingin saya sampaikan kepada kalian tentang karakter landak ini. Sebelum saya tutup, perlu saya tekankan bahwa landak bukanlah orang-orang bodoh. Bahkan sebaliknya, mereka memahami bahwa esensi dari pengetahuan mendalam adalah kesederhanaan. Apa yang lebih sederhana dari E sama dengan MC kuadrat yang ditemukan oleh Einstein, teori relativitas? Atau apa yang lebih sederhana dari konsep alam bawah sadar yang terdiri dari ide, ego, dan superego? Atau apa yang lebih sederhana dari teori gravitasi Newton? Mereka adalah para landak yang mampu menyederhanakan konsep-konsep dunia dengan segala kompleksitasnya. Landak adalah orang dengan wawasan mendalam hingga menembus dimensi kompleksitas dan mencerna pola-pola dasar. Landak hanya fokus pada yang penting dan mengabaikan sisanya. Konsep landak bukanlah tujuan untuk menjadi yang terbaik, bukan pula strategi untuk menjadi yang terbaik, atau niatan untuk menjadi yang terbaik, atau rencana untuk menjadi yang terbaik. Konsep landak adalah pemahaman tentang di bidang mana kalian bisa menjadi yang terbaik. Setelah itu, kalian fokus dan totalitas pada bidang itu, lalu lupakan sisanya. Ingat, kesederhanaan yang fokus akan mengalahkan kompleksitas yang terpecah, terpencar, tersebar, dan tidak konsisten. Sekian kuliah pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kuliah selanjutnya.